Cost, volume, profit. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada Serina Nihe, Putri Andriani Mokoginta, Putri Regina Papeo, dan Mega Dewi Astuti. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai cost, volume, profit, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa definisi dari cost, volume, profit. Nah, analisis cost, volume, profit merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Para manajer di perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan biasanya mempelajari kaitan-kaitan antara pendapatan atau penjualan sales, pengeluaran atau biaya, dan keuntungan bersih atau laba neto. Studi inilah yang disebut analisis biaya volume laba. Dalam analisis ini, pihak manajemen juga terbantu untuk perencanaan laba jangka pendek. Adapun pengaruh atau hubungan antara cost, volume, dan profit. Yang pertama, pengaruh cost terhadap volume atau produksi. Jika cost dihemat, maka akan dihasilkan volume yang besar. Artinya, semakin efisien biaya, maka volume yang diproduksi semakin besar. Kedua, pengaruh cost terhadap profit. Jika semakin kecil biaya, maka profit akan semakin tinggi dan sebaliknya. Ketiga, pengaruh volume terhadap profit. Jika semakin banyak volume yang terjual, maka mendapatkan profit yang tinggi dan sebaliknya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis titik impas. Nah, analisis ini disebut juga dengan titik pulang pokok atau BEP, break even point, di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Nah, untuk menghitung BEP ini digunakan metode persamaan. Metode ini memanfaatkan data-data dari laporan laba rugi perusahaan dengan rumus BEP sama dengan fixed cost dibahagi dengan price kurang variable cost. Nah, untuk menetapkan perhitungan di atas, berikut disajikan laporan laba rugi perusahaan Susijaya yang memproduksi sepatu. Diketahui penjualan yaitu 1000 unit dengan harga 400, maka hasilnya itu 400.000. Kemudian dikurangi dengan beban variabel yaitu 325.000, maka menghasilkan margin kontribusi yaitu 75.000. Nah, dari margin kontribusi ini dikurangi dengan beban tetap sebanyak 45.000, menghasilkan laba operasi yaitu 30.000. Dari sini kita diketahui harga per unit atau price sama dengan 400, biaya variabel atau VC per unit 325. 325 ini didapat dari 325.000 itu beban variabel dibahagi dengan 1000 unit. Kemudian biaya tetap diketahui 45.000. Jadi BEP sama dengan 45.000 dibahagi dengan 400 kurang 325 sama dengan 45.000 dibahagi dengan 75 sama dengan 600 unit. Nah, dengan perhitungan di atas, maka perusahaan Susijaya harus menjual 600 unit sepatu untuk balik modal atau setara dengan pendapatan 240.000. Nah, selain itu, dari analisis titik impas ini dapat dikembangkan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, margin kontribusi atau pendapatan marginal merupakan kelebihan harga penjualan terhadap beban variabel dari unit yang bersangkutan atau pendapatan penjualan dikurangi total beban variabel dengan rumus CM dalam unit itu sama dengan unit price dikurangi dengan unit variable cost. CM dalam persen sama dengan CM dalam unit dibahagi dengan unit price dikali dengan 100. Nah, contohnya itu diketahui harga untuk satu unit sepatu milik perusahaan Susijaya itu 400. Nah, untuk variable costnya atau VC untuk satu unit sepatu itu 325. Jadi, untuk mencari CM unit yaitu kita kurangkan antara price-nya dengan variable cost-nya yaitu 400 kurang 325 menghasilkan 75. Kalau kita mencari CM
yaitu sama dengan 75 dibagi 400 dikali 100 sama dengan 18,75%. Yang kedua itu target laba dalam jumlah dolar. Nah, analisis TPP ini menyediakan suatu cara menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Yang ketiga, target laba setelah pajak. Saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan karena pajak yang dibayarkan atas laba nol adalah nol. Karena itu perlu pertimbangan. Laba bersih adalah laba operasional setelah pajak penghasilan. Dan angka target laba dinyatakan dalam kerangka sebelum pajak. Dengan demikian, harus ditambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Saya akan menjelaskan tentang margin of safety. Pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan diterima yang melebihi volume impas. Dalam margin of safety, perusahaan senantiasa berusaha meningkatkan penjualannya. Penurunan penjualan akan menyebabkan penerimaan perusahaan menurun, bahkan bias mengalami kerugian. Oleh karena itu, harus ditetapkan batas aman penurunan penjualan. Margin of safety adalah batas maksimal penurunan penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi, batas maksimal turunnya jangan sampai lebih kecil dari BEP. Nah, rumusnya untuk margin of safety bisa ditentukan dengan rumus margin of safety sama dengan total revenue atau pendapatan yang diharapkan kurang BEP atau volume impas. Setelah itu hasilnya dibahagi dengan total revenue atau pendapatan yang diharapkan. Nah, hasil pembagiannya dikali 100%. Selanjutnya contoh margin of safety dalam bisnis. Ketahui volume impas atau BEP sama dengan 600 unit, pendapatan yang diharapkan atau total revenue sama dengan 1000 unit. Margin of safety sama dengan 400 unit dikali 1000 unit dikurang 600 unit. Rasio margin of safety sama dengan 1000 unit dikurang 600 unit, hasilnya 400 unit. Setelah itu dibahagi total revenue 1000 unit. Hasil pembagiannya dikali 100%. Jadi 400 unit dibagi 1000 unit dikali 100% sama dengan 40%. Selanjutnya contoh margin of safety dalam dolar Amerika. Ketahui pendapatan impas sama dengan $240.000. Total pendapatan saat ini atau yang diharapkan sama dengan $540.000. Margin of safety sama dengan $300.000 dikali $240.000 kurang $240.000. Rasio margin of safety sama dengan $540.000 kurang $240.000 sama dengan $700.000. Setelah itu dibahagi total revenue $540.000. Hasil pembagiannya dikali $540.000 sama dengan 55,5%. Dengan perhitungan di atas, maka apabila margin pengaman atau margin of safety perusahaan lebih besar daripada penjualan yang diharapkan, maka risiko menderita kerugian penjualan akan lebih kecil dari apabila margin of safety lebih kecil. Untuk itulah margin of safety bisa disebut juga sebagai ukuran kasar risiko, karena dalam kenyataannya selalu muncul kejadian yang tidak diduga ketika rencana disusun yang berakibat kepada penurunan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang break-even point atau SBP. Dengan break-even point atau SBP, usaha harus dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya tetap dengannya atau cash cost atau out of pocket cost. Biaya tetap yang dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya tetap tunai seperti gaji, sewa bangunan, dan biaya pemeliharaan. Yang kedua ada biaya tetap non-tunai seperti beban pengisian gedung, beban pengisian mesin. Rumus break-even point dapat ditentukan dengan break-even point dalam unit
poin dalam rupiah atau dolar sama dengan biaya tetap tunai dibahagi dengan rasio margin kontribusi. Contoh soal shutdown poin dalam rupiah atau dolar. Diketahui biaya tetap tunai sama dengan 30.000 dolar dan rasio margin kontribusi sama dengan 18,75%. Jadi 30.000 dolar dibahagi dengan 18,75% sama dengan 160.000 dolar. Dari perhitungan di atas dapat dikatakan jumlah penjualan di bawah 400 unit atau dolar penjualan di bawah 160.000 dolar, maka perusahaan tidak dapat membayarkan zakat fitrah ketika perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan studi tentang pengaruh perubahan volume keluaran terhadap omset penjualan, total biaya, dan laba bersih. Analisis ini disebut pula analisis impas atau break-even analysis. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan persoalan yang kompleks karena hubungan-hubungan tersebut sering dipengaruhi oleh faktor yang seluruh atau sebagian di luar kendali manajemen. Sebagai contoh, harga jual sebuah produk dipengaruhi tidak hanya oleh biaya produksi saja yang biasanya berada di bawah kendali manajemen, tetapi juga oleh perubahan-perubahan tren, perilaku konsumen, dan tindakan-tindakan pesaing yang umumnya di luar kendali manajemen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laba dalam penyusunan perencanaan laba, yaitu yang pertama biaya, yang kedua harga jual, yang ketiga volume penjualan, dan yang keempat volume produksi. Selanjutnya yaitu asumsi yang membatasi analisis CVP. Yang pertama ada semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel ataupun biaya tetap. Yang kedua, perusahaan memproduksi pada jarak kapasitas yang secara relatif konstan. Yang ketiga, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti atau dalam perusahaan pabrikasi. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah pada sebagai volume penjualan. Yang kelima, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Dan yang keenam, hanya terdapat satu pemicu biaya, yaitu volume unit produk atau rupiah penjualan. Salah satu bentuk analisis hubungan biaya, volume, dan laba adalah analisis titik impas atau break-even point analysis. Titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapat dan jumlah beban sama besarnya. Penentuan titik impas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, metode persamaan, di mana secara matematis metode persamaan berdasarkan pada laporan laba rugi, yaitu penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba bersih. Contoh, diketahui harga jual per unit produk X sama dengan Rp250.000, biaya variabel per unit Rp150.000, dan biaya tetap sama dengan 70 juta. Persamaan, penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba bersih. Sini diketahui penjualannya sama dengan Rp250.000 kali P sama dengan biaya variabel Rp150.000 kali P tambah biaya tetap 70 juta dan tambah laba bersih yaitu 0. Jadi 250.000 kali P ini dikurangi 150.000 kali P, jadi mendapatkan hasil 100.000 kali P sama dengan 70 juta. P sama dengan 700.000 X, dimana 700 ini didapatkan dari 70 juta dibagi 100.000, atau 700 unit kali Rp250.000 sama dengan 175 juta BEP rupiah. Yang kedua, metode kontribusi unit, di mana metode ini terfokus pada gagasan bahwa setiap unit yang terjual memberikan suatu jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Adapun rumusnya yaitu
Titik impas atau unit sama dengan biaya tetap dibahagi margin kontribusi per unit. Lalu adapun contohnya yaitu biaya tetap 70 juta dibahagi margin kontribusi per unitnya yaitu Rp250.000 didapatkan dari harga jual per unit produk dikurangi Rp150.000 yaitu biaya variabel per unit. Lalu 70 juta itu dibahagi dengan hasil dari 250.000 dikurangi 150.000 yaitu 100.000, jadi hasilnya 700 unit. Jadi untuk hasil dari titik impasnya yaitu 700 unit. 3. Metode grafik. Metode ini dapat memvisualisasikan titik impas dan profitabilitas dari bermacam kombinasi pendapatan dan biaya dalam kisaran volume penjualan tertentu. Pada grafik titik impas, tingkat volume diperlihatkan oleh sumbu horizontal dan jumlah rupiah penjualan diperlihatkan oleh sumbu vertikal. Garis-garis kemudian ditarik untuk menunjukkan biaya tetap, jumlah biaya, dan jumlah pendapatan. Titik impas terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Kerugian terletak pada bidang sebelah kiri titik impas, sedangkan sebelah kanan adalah keuntungan. Selanjutnya yaitu margin pengaman atau margin of safety. Manajemen perusahaan biasanya ingin mengetahui di mana posisi mereka dipandang dari titik impas. Jika operasinya di sekitar titik impas, pendekatannya harus lebih konservatif dalam menggelar perubahan dan menentukan strategi baru. Jika sebaliknya, manajemen akan lebih agresif karena resikonya kecil. Dua ukuran yang mengaitkan antara titik impas dan volume operasi disebut margin pengaman. Rumusnya yaitu margin pengaman sama dengan penjualan dianggarkan dikurangi penjualan impas, atau presentasi margin pengaman sama dengan margin pengaman dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%.